Selamat pagi semua. Sebelumnya, biarkan saya memperkenalkan diri. Saya Ica Yunarti Haloho dengan NIM F1E1222216. Saya dari ruang R007 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya terkait mata kuliah Dasar-Dasar Sains dan Teknologi. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu 4 macam pengetahuan. Menurut Burhanuddin Salam, pengetahuan terbagi menjadi 4, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Berikutnya, kita akan masuk pada pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal dari pengetahuan ilmiah dan pengetahuan karena pengalaman. Pada umumnya, pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis di antaranya yaitu 1. Pengetahuan langsung, 2. Pengetahuan tak langsung, 3. Pengetahuan indrawi, 4. Pengetahuan konseptual, 5. Pengetahuan partikular, dan 6. Pengetahuan universal. Berikutnya adalah fungsi ilmu pengetahuan. Fungsi ilmu pengetahuan ada 3, yaitu menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan. Menjelaskan artinya, menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi. Ada 4 bentuk penjelasan ilmu pengetahuan yaitu deduktif, probabilistik, fungsional, dan genetik. Meramalkan. Meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. Ini merupakan fungsi ilmu pengetahuan yang kedua. Yang ketiga adalah mengendalikan. Mengendalikan artinya dapat mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi. Baiklah, berikutnya adalah kesadaran. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Berikutnya adalah jenis-jenis kesadaran. Kesadaran terdiri dari 2 jenis, yaitu kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Adapun juga adalah fungsi kesadaran. Fungsi kesadaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, dapat digunakan dalam membuat keputusan sehingga seseorang dapat mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, dapat digunakan dalam mengarahkan atau mengendalikan tindakan, merencanakan, memulai, dan mengarahkan tindakan. Yang ketiga, dapat memantau perilaku dan penyesuaian perilaku. Dalam keadaan sadar seseorang, dapat menyiapkan diri bila menghadapi sesuatu hal. Yang berikutnya adalah skeptis, subjektif, dan relatif. Bagian yang pertama adalah A. Skeptis. Skeptis merupakan sikap meragukan kebenaran atau menangguhkan persetujuan atau penolakan. Skeptisisme dapat dibedakan menjadi 2, yaitu skeptisisme mutlak atau universal dan skeptisisme nisbi atau partikular. Selain itu, ada 3 batu uji yang paling utama tentang kebenaran, yaitu 1. Teori korespondensi, 2. Teori koherensi, dan 3. Teori pragmatis. Yang berikutnya adalah yang B, yaitu subjektif. Subjektif adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Contoh, subjektif antara lain adalah karya seni, hubungan, kecantikan, acara televisi, dan lain-lain. Yang ketiga atau C adalah relatif. Relatif adalah sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Dalam pandangan ini, setiap sudut pandang memiliki peranan penting yang tidak dapat ditinggalkan. Misalnya, Anda menyebut harga cabai di suatu toko mahal,
maka Anda perlu membandingkan harga cabai dari toko lain untuk dapat menyebut bahwa harga cabai dari toko ini mahal. Baiklah, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Yang pertama adalah, apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kebenaran, dan kedua adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata kebenaran adalah keadaan atau hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya. Sedangkan arti dari kata ilmiah, menurut KBBI adalah bersifat ilmu, dan arti lainnya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Yang kedua, apakah kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu? Kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu jika memenuhi 4 syarat yang terdiri dari objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Yang ketiga, bagaimana cara mendapatkan kebenaran ilmiah? Cara mendapatkan kebenaran ilmiah ialah dengan melakukan penelitian dan penalaran logika ilmiah. Yang keempat, apa saja yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah? Yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah ada dua hal. Yang pertama adalah kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan memiliki artian yang apa yang dianggap benar haruslah bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif menjadi prioritas yang utama. Yang kedua, tanggung jawab moral dan kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah sangat membantu peradaban manusia, dari bidang kesehatan hingga teknologi, bahkan juga pada pendidikan. Akan tetapi, tidak sedikit yang melencengkan hal tersebut. Yang berikutnya adalah pengertian dan teori-teori kebenaran. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandang sistematis mengenai fenomena dengan menghubungkan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Sedangkan kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek, bisa juga diartikan sebagai suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Adapun teori-teori kebenaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori koherensi dan konsistensi. Yang kedua, teori korespondensi. Yang ketiga, teori pragmatis. Yang keempat, teori performatif. Yang kelima, teori konsensus. Yang keenam, teori kebenaran sintaksis. Yang ketujuh, teori kebenaran semantis. Yang kedelapan, teori kebenaran non-deskripsi. Yang kesembilan, teori kebenaran logik. Dan yang terakhir adalah agama sebagai teori kebenaran. Apa saja sifat-sifat kebenaran ilmiah? Yang pertama adalah struktur kebenaran ilmiah yang rasional dan logis. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional dan logis selalu dicapai dengan berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari preposisi atau premis-premis tertentu. Yang kedua, sifat empiris dari kebenaran ilmiah. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Yang ketiga adalah sifat pragmatis. Sifat pragmatis adalah dapat menggabungkan kedua sifat kebenaran. Dalam artian, kalau sebuah pernyataan dianggap benar secara logis dan empiris, pernyataan tersebut juga harus berguna dalam kehidupan manusia. Presisi. Dalam KBBI, presisi memiliki arti ketepatan, ketelitian, yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti, dan sebelumnya sudah dilakukan pencarian maupun penelitian terkait apa yang dicari.
Apa itu hukum ilmiah? Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Apa itu teori ilmiah? Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Berikutnya adalah ciri-ciri teori ilmiah. Bill Newton Smith telah mengidentifikasikan teori ilmiah menjadi 8, yaitu 1. Observational nesting, 2. Fertility, 3. Track record, 4. Inter-theory support, yang kelima smoothness, 6. Internal consistency, 7. Compatibility with well-grounded metaphysical beliefs, dan yang kedelapan adalah simplicity. Berikutnya adalah proses terbentuknya hukum ilmiah. Dilihat dari garis historis, hukum sains dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah. Tetapi dalam hal kepastiannya, hukum tidak sama dengan hipotesis. Hipotesis merupakan langkah menuju dirumuskannya teori dan hukum. Tahap merumuskan hipotesis juga mengacu pada hukum lain yang sedang berlaku saat itu, karena tidak ada hukum yang lahir secara tiba-tiba tanpa adanya hukum lain yang mendukungnya. Ada juga hukum tersebut dibuat atas dasar pemikiran yang kritis atau bisa juga dengan sesuatu keadaan yang sekedar tidak sengaja. Berikutnya adalah apa itu teori dan hukum ilmiah? Hukum sains merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu, ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dapat dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Baiklah, materi yang terakhir adalah teori hukum. Hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif, dan hukum positif. Ada yang menyamakan antara filsafat hukum dengan teori hukum. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya, merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori ini berisi 1. Memahkotai sistem, 2. Terdiri atas hukum-hukum ilmiah, 3. Pernyataan-pernyataan umum yang membuat hubungan antara fakta atau gejala, yang keempat, berfungsi untuk memberi eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya Ica Yunarti Haluho, pamit undur diri.